Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kembali lagi kita pada renungan pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa agar setiap firman yang kita terima, Roh Kudus memberi kita pengertian, Roh Kudus memeteraikan dalam hati kita agar kita mengerti, memahami dan dapat melakukan setiap kehendak Allah Bapa di sorga. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas berkat kasih dan kemurahan-Mu bagi kami. Saat pagi hari ini kami boleh bangun semula karena anugerah dan kemurahan-Mu. Sebelum kami melangkah dalam setiap aktivitas kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah, hati kami telah siap. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Renungan kita saat pagi hari ini terambil dalam Injil Yohanes 16 ayatnya yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sebelum Yesus naik ke surga, Dia mengatakan kepada murid-muridnya, Dia menjanjikan akan datangnya seorang penolong, seorang penghibur yang disebut dengan Parakletos, yaitu Roh Kudus itu sendiri, yang akan menuntun setiap umatnya menuju kepada kebenaran Allah itu sendiri, yang akan memimpin seluruh kehidupan umat manusia kepada kebenaran yang daripada Allah. Sebab tanpa kebenaran, sebab tanpa Roh Kudus, maka tidak adanya kebenaran. Iblis akan berusaha dengan begitu luar biasa membawa umat manusia kepada yang bukan namanya kebenaran, karena lawan daripada iblis itu adalah kebenaran itu sendiri. Tetapi Yesus berjanji bahwa Dia akan memberikan seorang penolong bagi saya dan saudara, yaitu Roh-Nya sendiri, yaitu Roh kebenaran, di mana Yesus berkata bahwa Roh inilah yang akan memimpin saya dan saudara kepada seluruh kebenaran, bukan satu, dua, atau tiga, tetapi seluruh kebenaran yang datang dari Tuhan, yang akan memperlengkapi kehidupan saya dan saudara, mengerti dan mengenal Allah dengan baik, yang akan menuntun kehidupan kita, tentunya menuju kepada kehidupan kekal bersama-sama dengan Tuhan. Sebab Yesus berkata bahwa Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Tidak ada seorang pun yang bisa, saudara, memberikan satu ilham, pengertian, pemahaman untuk hal-hal yang akan datang, yang akan kita alami, yang akan terjadi, selain daripada Roh Kudus itu sendiri. Kita sama ketahui bahwa Alkitab kita mencatat sejak awal dunia diciptakan sampai akhir dunia ini seperti apa. Dan firman Tuhan berkata, Allah atau Roh itu sendiri ketika Dia tinggal dalam kita, kebenaran itu akan tetap diberitakan, agar kita tidak perlu takut, kita tidak perlu cemas, kita tidak perlu khawatir tentang hidup ini. Karena kita tahu, kita percaya bahwa ada hari depan yang penuh pengharapan yang dijanjikan oleh Allah bagi saya dan saudara. Dia sudah datang sebagai manusia, sekalipun manusia Allah itu telah pergi kembali ke hakikatnya, yaitu di dalam kerajaan sorga. Tetapi Dia masih ada sampai saat ini di tengah-tengah kita, yaitu melalui Roh-Nya. Izinkan Roh itu bekerja dalam kehidupan kita, menjamah setiap hati dan pikiran saya dan saudara,
agar semakin hari kita bertumbuh dalam kedewasaan iman yang sempurna, yang menuju kepada kehendak Allah, apa yang dikehendaki oleh Allah untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu berdoalah, kita mau bersama-sama dipimpin oleh Roh Kudus dalam hidup ini. Di hari-hari terakhir ini ada mungkin begitu banyak persoalan pergumulan yang saya dan saudara hadapi dalam hidup ini, yang terkadang bahwa kita tidak tahu kemana arah yang harus kita lakukan, kemana arah yang harus kita jalani, keputusan apa yang harus saya ambil, yang harus kita buat di hari-hari ini. Tetapi ketika Roh Kudus itu ada, Dia yang akan memimpin kita, Dia yang akan menuntun kehidupan kita di dalam kebenaran, dan kita tidak akan lari dari jalur kebenaran firman Tuhan. Mari bersama-sama berdoa saat pagi hari ini. Mintalah Allah untuk memberikan roh-Nya bagi saya dan saudara, agar roh itu yang akan menuntun setiap kehidupan kita dapat mengenal Dia secara pribadi dan hidup sesuai dengan kehendak Allah Bapa di surga. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami butuh Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami. Kami butuh Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami, untuk membukakan pemikiran kami yang sempit, untuk membukakan setiap rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami, agar kami tidak salah dalam ketika kami melakukan segala sesuatu, dalam kami mengambil keputusan, dalam kami mempelajari kebenaran-kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kehidupan kami ya Bapa, dan jadikan kami pribadi yang semakin hari mengasihi Engkau, hidup sesuai dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu, hidup sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Pimpin tangan kami, tuntun kehidupan kami, pegang tangan kami ya Bapa, agar kami tidak jauh daripada-Mu. Berikan terus kami roh yang baru, berikan terus kami hati yang baru, hati yang mengasihi Engkau, hati yang memuliakan Engkau ya Bapa. Kami bersyukur, kami siap untuk menerima berkat-berkat yang baru saat pagi hari ini. Hamba-Mu berdoa bagi seluruh umat kepunyaan-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini. Siapapun mereka, dimanapun mereka, hamba-Mu berdoa Engkau jamah, Engkau berkati setiap kehidupan pribadi lepas pribadi. Berkat Tuhan turun atas setiap keluarga, suami, istri, anak-anak, setiap rumah tangga, setiap pekerjaan, setiap usaha, setiap pendidikan, bahkan apapun yang dikerjakan oleh umat kepunyaan-Mu yang tidak menyimpang dari firman-Mu. Kesana ada berkat-berkat yang baru yang Tuhan siapkan pagi hari ini menjadi bagian milik umat kepunyaan-Mu. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah imannya dikuatkan, yang bersusah hati Engkau beri penghiburan, yang tertutup jalan, segala pintu-pintu berkat yang baru Tuhan akan bukakan menjadi bagian milik kami semua. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan bersyukur. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kiranya kalau Bapak Ibu diberkati melalui renungan firman Tuhan